Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunus Fauzia. Di sini saya akan membahas tema yang kedua, yaitu tentang tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam. Jadi, sebelum kita masuk ke tipe manajernya, untuk tema yang pertama itu saya akan mengupas sedikit tentang tema yang pertama, yaitu tentang apakah organisasi itu memerlukan manajemen. Jadi organisasi itu memerlukan manajemen ya teman-teman, karena orang yang bekerja dalam sebuah organisasi itu harus ada manajemennya untuk memudahkan tujuan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati. Kemudian tipe seorang manajer dalam pandangan Islam itu gimana sih? Jadi kita membahas tentang manajemen Islam terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi manajemen Islam atau syariah itu merupakan manajemen yang adil. Batasan adil di sini itu pemimpin tidak menganiaya bawahan, dan bawahan juga tidak merugikan pemimpin ataupun perusahaan yang dia tempati. Bentuk penganiayaannya itu seperti mengurangi atau tidak memberikan hak bawahan dan memaksa bawahan melebihi ketentuannya atau kemampuannya. Seyogyanya, kesepakatan kerja itu dibuat untuk kepentingan bersama antara pimpinan dan bawahan. Jadi, tidak boleh pimpinan itu memaksa bawahan melebihi batas kemampuan dari para bawahan. Kemudian, untuk tipe manajer, menurut pandangan Islam itu yang pertama ada ketegasan. Jadi, jika seorang manajer mengatakan sesuatu itu A dengan argumentasi yang jelas, maka harus disepakati bahwa itu adalah A. Manajer yang sangat dibutuhkan saat ini adalah manajer yang mempunyai ketegasan dalam menentukan sikap. Jadi, manajer itu harus tegas, tidak boleh terombang-ambing sana-sini, dengar A ikut A, dengar B ikut B. Jadi, kalau misal mau menjadi seorang manajer, itu harus tegas. Kalau mengatakan A, argumentasinya itu jelas, benar, maka harus A, tidak boleh B. Kemudian yang kedua, yaitu musyawarah. Manajer yang baik itu manajer yang selalu bermusyawarah, yang esensinya saling tukar pendapat, yang merespon pendapat-pendapat para bawahan dan keluhan mereka. Jadi tidak boleh manajer itu egois atau tidak mendengarkan perkataan dari para bawahan atau tidak menerima pendapat orang lain, itu tidak boleh. Lalu untuk tipe manajer yang diperlukan dalam pandangan Islam yang ketiga, yaitu ada keterbukaan. Seperti yang dicontohkan oleh Umar bin Khattab, beliau merupakan seorang manajer sekaligus pemimpin yang baik. Sejarah telah mencatat ketika Umar mengumpulkan wanita-wanita karena pada saat itu banyak laki-laki bujangan yang sudah tua dan belum beristri. Ternyata sebabnya adalah pada saat itu mahar untuk menikahkan seorang wanita terlalu mahal. Umar mengatakan, "Wahai para wanita, kalian jangan membuat mahar yang mahal-mahal." Mendengar hal ini, seorang wanita langsung protes sambil membacakan surat An-Nisa ayat 20 yang artinya, "Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak. Saya tidak setuju kepada kebijakan Anda." Kemudian Umar mengatakan, Umar salah dan wanita itu yang benar. Kisah ini menunjukkan bahwa manajer yang baik itu adalah manajer yang transparan dan terbuka dalam segala hal menyangkut pekerjaan dan kebijakan, bahkan juga menyangkut keuangan dan gizi serta penghasilan lainnya. Kemudian untuk tipe manajer yang keempat, yaitu tentang pemahaman yang mendalam terhadap tujuan organisasi. Visi dan misi dari organisasi harus dipahami benar oleh seorang manajer, sehingga organisasi itu dapat berjalan dengan baik. Jadi seorang manajer itu harus tahu betul apa visi dan misi dari perusahaan yang akan dia pegang. Jadi nanti untuk proses atau kegiatan kedepannya untuk mencapai tujuannya itu gampang atau mudah. Jadi mungkin cukup sekian penjelasan tentang tipe seorang manajer dalam pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf.
Kalau jika kurang paham atau kurang jelas, bisa nanti dicari sendiri atau mungkin bertanya kepada yang lebih tahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.